Halo teman-teman, kembali lagi di Es Panas Channel pemersatu kelurahan yang mudah-mudahan tidak banyak hujatan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Di video kali ini, gue akan menceritakan sebuah film jadul Indonesia yang dibintangi oleh Adven Bangun. Nah, penasaran dengan keseruan filmnya? Yuk kita langsung saja intro. Film bermula ketika keluarga Lila dan harta bendanya dibawa paksa oleh para anak buah Ki Bagus. Namun di waktu yang bersamaan muncullah seorang pemuda yang bernama Rangga alias pendekar bambu kuning yang langsung menolongnya. Dengan mudahnya pendekar bambu kuning ini pun melumpuhkan para anak buah Ki Bagus. Tapi naasnya orang tua Lila pun harus tewas terkena senjata beracun milik si Badak. Sementara si Badak ia pun melaporkan kejadian barusan kepada Ki Bagus. Ki Bagus pun sangat marah dengan kegagalan anak buahnya itu. Lantas Ki Bagus pun menyuruh si Badak untuk kembali mencari pemuda yang telah menggagalkan aksinya itu. Dan bila perlu dia juga disuruh potong saja batang lehernya. Siapapun satria itu cari sampai ketemu, kalau perlu penggal batang lehernya. Baik. Setelah menguburkan orang tuanya, Lila pun berterus terang bahwa ia sangat kagum dengan ilmu yang Rangga miliki, yaitu ilmu yang dikenal dengan julukan membuka tabir langit yang diwarisi oleh gurunya. Mendengar hal itu, Lila pun sangat ingin bertemu dengan gurunya Rangga untuk menimba ilmu. Tapi sayang gurunya sudah tiada dan ternyata gurunya itu pun tewas oleh Ki Bagus karena tipu muslihatnya. Karena tipu muslihatnya, guru Kakang mati di tangan Ki Bagus. Namun sebelum kematiannya, gurunya itu pun sempat mewarisi tongkat bambu kuning kepada Rangga, yang ternyata bambu kuning sakti itu pun menjadi rebutan di dunia persilatan. Dan setelah mendengar semuanya itu, Lila pun meminta supaya Rangga mau mengajarinya ilmu kanuragan. Setelah terus dilatih, Rangga juga menyuruh Lila melakukan tapa berata untuk menyempurnakan ilmu yang telah dimilikinya. Namun sayangnya ia pun gagal dalam melakukan tapa berata karena Lila terus teringat dengan ibunya yang sudah meninggoy. Sementara itu Ki Bagus pun mulai khawatir dengan munculnya satria bambu kuning, dan karena itulah ia pun mengatur siasat yang mana ia meminta bantuan kepada Cingke Manik untuk menghalau pendekar bambu kuning tersebut. Dan jika berhasil, Ki Bagus pun akan menjadikan Cingke Manik sebagai pimpinan di wilayah belahan daerah timur Gunung Putri. Kalau berhasil kan saya jadikan pimpinan wilayah belahan timur Gunung Putri. Pergilah sekarang. Baik Ki Bagus. Di sisi lain, atas perintah Ki Bagus, Badak pun mulai mencari satria bambu kuning dan mereka pun mendapati Lila yang tengah mandi di sebuah sungai. Sementara Lila yang sudah sedikit memiliki ilmu kanuragan, ia pun langsung mencoba melawan mereka. Namun sayangnya Lila justru terkapar karena terkena serangan senjata beracun milik si Badak.
Namun tak lama kemudian wanita yang dijuluki Srikandi pun muncul dan mencoba menghajar gerombolan tersebut. Namun sayangnya karena kalah jumlah, Srikandi ini pun harus kalah dari gerombolan itu. Tapi beruntungnya para anak buah Ki Bagus ini pun tidak meneruskan pertarungan dan lebih memilih pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Lila yang sekarat akibat terkena senjata beracun milik si badak, akhirnya ia pun meninggoy. Di sisi lain, Rangga pun akhirnya berpapasan dengan para anak buah Ki Bagus sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Lagi-lagi si badak ini pun kalah saat berhadapan dengan si Rangga, dan untuk kedua kalinya Rangga pun tidak membunuhnya. Dan dengan membawa kepala rekannya yang telah dihabisi Rangga, si badak pun menyampaikan tantangan si Rangga pada Ki Bagus untuk bertarung di kaki gunung Tangkuban Perahu. Satria itu nantang Ki Bagus di kaki gunung Tangkuban Perahu. Singkat cerita, tepat di kaki gunung Tangkuban Perahu, adu kesaktian Satria Bambu Kuning dan Ki Bagus pun segera berlangsung. Tunjukkan jurus maut simpananmu. Tapi sayangnya Rangga pun terkena senjata caping milik Ki Bagus sehingga ia pun berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam lumpur. Namun Rangga pun bersumpah akan kembali menantang pendekar licik ini, dan ternyata Ki Bagus pun menerima tantangannya pada 3 bulan purnama berikutnya. Baik, terima tantanganmu. Setelah Ki Bagus pergi, salah satu selirnya yang bernama Rastika pun nekat melepaskan tali yang mengikat tangan si Rangga, dan ternyata ia melakukan itu karena dia juga sangat dendam pada Ki Bagus. Karena rupanya keluarganya juga sudah menjadi korban kekejaman Ki Bagus, dan mulai saat itulah Rangga pun mulai berlatih dengan giat untuk menghadapi pendekar golongan hitam ini yang juga telah menghabisi gurunya. Pada keesokan harinya Ki Bagus pun kembali ke tempat Rangga diikat, namun ia pun sangat kesal karena ternyata Rangga pun sudah tidak ada. Yang kemudian Ki Bagus pun memerintahkan si badak untuk menghubungi para jawara guna menghabisi si Rangga. Katakan pada Ki Bagus, saya Cingkir Manik siap melaksanakan perintahnya. Terima kasih. Di sisi lain, di saat Rangga akan pergi, Rasti pun menemuinya dan membocorkan rencana Ki Bagus bahwa Ki Bagus telah menyewa para jawara untuk menghabisi dirinya. Hati-hati Kang Rangga, Ki Bagus mengirim para jawara membinasakan Akang. Terima kasih Rastika. Sementara Srikandi yang memasuki kawasan pengintaian para ninja, tiba-tiba saja ia pun diserang. Sesuai dengan sumpah yang pernah disampaikan kepada Ki Bagus, Satria Bambu Kuning ini pun menuju ke pantai Muara Karang untuk bertarung melawan Ki Bagus. Namun dalam perjalanannya Rangga pun dihadang oleh para ninja bayaran sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Namun ternyata Rangga juga harus menghadapi salah seorang pendekar golongan hitam yang bernama Ki Polang yang juga orang suruhan dari Ki Bagus. Ki Polang.
Dengan mudahnya Ki Polang pun dihabisi oleh Rangga, tapi ternyata para ninja bayaran itu pun kembali lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Sementara si Badak yang melihat pertarungan tersebut, ia pun kembali melapor pada Ki Bagus bahwa semua orang suruhannya telah dihabisi oleh si Rangga. Di sisi lain, Sri Kandi yang melihat para suruhan Ki Bagus tergeletak tak bernyawa, dan dari jejak itulah Sri Kandi pun akhirnya tahu kemana dia harus pergi. Sementara Ki Bagus yang tengah mengundang Cingkir Mani, mereka pun membicarakan Satria Bambu Kuning yang sudah menghabisi Ki Polang dan para anak buah Cingkir Manik. Tapi rupanya Ki Bagus mengundang Cingkir Mani ini ternyata punya niat jahat. Dan benar saja di sela-sela obrolan mereka, Ki Bagus pun memasukkan racun pada minuman Cingkir Mani sehingga membuat Cingkir Mani meninggoy. Oh, pada karma yang tak berguna ini. Siap Ki Bagus. Singkat cerita, 3 purnama pun sudah terlewati. Seperti janjinya dulu, Rangga pun menunggu Ki Bagus di pantai Muara Karang untuk bertarung. Dan tak lama berselang, Ki Bagus pun muncul bersama si Badak, dan si Badaklah yang disuruh maju duluan untuk menghadapi si Rangga. Di saat Rangga tengah terdesak, dengan liciknya Ki Bagus pun meniupkan senjata beracunnya, tapi ternyata senjata itu justru mengenai si Badak hingga membuatnya tewas seketika. Sementara Ki Bagus yang melihat Rangga lengah, ia pun langsung menyerangnya. Namun tiba-tiba Rastika juga melompat untuk melindungi Rangga, yang pada akhirnya wanita cantik inilah yang menjadi korban. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Sri Kandi pun muncul dan langsung menyerang Ki Bagus. Lantas di saat mereka tengah bertarung, tanpa sengaja Rangga pun melihat tompel di tangan Sri Kandi sehingga mengingatkan Rangga pada adiknya dulu. Setelah melewati pertarungan sengit, akhirnya pendekar licik ini pun tewas di tangan Sri Kandi dan Rangga. Dan ternyata Sri Kandi ini adalah Dina, adik kandung Rangga, yang sempat terpisah saat dulu Ki Bagus dan para anak buahnya membuat kekacauan di kampung mereka. Dan kemudian film pun selesai. Kau adikku.